Next, oke. Nah, ini adalah timeline pertempuran Medan. Nah, Sekutu masuk ke wilayah kota Medan itu pada tanggal 9 Oktober, ini salah ya Bu, maksudnya 9 November 1945, dengan alasan tugas menjaga keamanan dan tugas kemanusiaan. Nah, pasukan itu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly. Nah, pada tanggal 10 Oktober dibentuknya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir pada tanggal 10 Oktober. Nah, 18 Oktobernya Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya kembali kepada Sekutu. Nah, sebelumnya tuh Sekutu membebaskan tahanan-tahanannya dan memberikannya senjata. Nah, pada tanggal 18 Oktober, dia menyuruhnya untuk mengembalikan senjata-senjata tersebut lagi. Nah, terus Nika melakukan aksi teror yang menyebabkan pecahnya pertempuran sehingga banyak korban di pihak Inggris. Nah, pada tanggal 10 Agustus 1946 diadakannya pertemuan di tebing tinggi antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Raya, dan komando tersebut meneruskan perjuangan di Medan area. Lanjut. Nah, ini adalah penyebab utama pertempurannya terjadi. Pertama, kedatangan tentara Inggris atau Sekutu yang diboncengi Nika. Kedatangan Nika ke Indonesia didorong oleh keinginannya untuk yang tadi tugas kemanusiaan dan untuk menjaga keamanan Indonesia. Nah, terus selanjutnya ada ulah seorang penghuni yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Ini terjadi di sebuah hotel dan pasukan Nikahnya itu merampas lencana merah di salah satu peci pemuda dan menginjak-injaknya di depan sekelompok pemuda yang membuat sekelompok pemuda itu marah kepada Nikah dan melakukan pemberontakan. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia supaya menyerahkan senjata kepada Sekutu. Tapi ultimatum selanjutnya, Sekutu kemudian memasang papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran di kota Medan. Nah, dampak dari pertempuran Medan Area ini yaitu terbagi-baginya wilayah kota Medan atau namanya demarkasi yang sebenarnya itu membuat konflik antara Indonesia dan Belanda sebelum adanya agresi militer Belanda 1. Sekian, Bu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ara. Pertempuran Bandung ya. Jadi ini pertempuran Bandung. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu dan Nika mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Nah, pasukan Sekutu dan Nika segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946. Pihak Sekutu dan Nika mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Nah, Komandan Divisi 3 Siliwangi A.H. Nasution bersama pemuda dan mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintahan atau militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh berperan dalam pertempuran ini adalah Motoha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang museum milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR.
Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Andromi dan Letkol M. Sarbini. Pertempuran Ambarawa ini berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dan Nica ke Ambarawa. Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman juga ikut terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu dan Nica ini yang terdesak pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan memandai berakhirnya pertempuran Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, adapun tokoh-tokoh terkenal di pertempuran Ambarawa ini adalah Letkol Isdiman, dia gugur medan pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia, menggantikan Isdiman yang gugur dahulu. Lalu M. Sarbini, pemimpin TKR Resimen Magelang, dan Brigadir Bethel, pemimpin tentara Inggris. Selanjutnya ada Perang Surabaya. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertama ada kedatangan Sekutu di Surabaya. Tanggal 26 Oktober 1945. Nggak kelihatan lagi. Bentar, Mas. Kelihatan nggak? Bentar, saya ada ini. Oh iya, ini kurang panjang ya? Tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan antara pimpinan Indonesia dengan Brigadir Malabi. Meskipun kesepakatan baru saja tercapai, Sekutu justru mengingkarinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, Sekutu menyerang penjara Kalisolok. Tentara Sekutu membebaskan Kolonel Huyer, seorang perwira Belanda beserta beberapa tentara Belanda yang ditawan pasukan Indonesia. Lalu rakyat Surabaya menyerbu Sekutu. Serangan total dilakukan tanggal 28 Oktober 1945 pukul 4.30 pagi. 8 pos pertahanan Sekutu diserbu sekitar 30.000 rakyat bersenjata api dan ditambah sekitar 100.000 rakyat bersenjata tajam. Setelah digempur secara total, tentara Sekutu yang tidak siap bertempur mengibarkan bendera putih dan memohon untuk berunding. Sore hari tanggal 29 Oktober, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan Menteri Penerbangan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya dengan menumpang pesawat militer Inggris. Bertemu dengan Malabi di Gubernurahan. Malam itu dicapai kesepakatan yang tertuang dalam Armistice Agreement regarding the Surabaya Incident, a provisional agreement between Presiden Soekarno of the Republic Indonesia and Brigadi Malabi, concluded on the 29 Oktober 1945. Terus yang terakhir, tewasnya Malabi. Tentara Inggris atas nama Sekutu di bawah kepemimpinan A.W. Malabi yang sewenang-wenang menyebabkan terjadinya perlawanan dari rakyat Surabaya. Udah. Setelah itu ada Perang Puputan. Jadi penyebab Perang Puputan itu adalah Belanda yang ingin menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur yang merupakan hasil perjanjian dari Linggarjati antara Indonesia dan Belanda.
Terus lokasi Perang Puputan Margarana itu terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan, Bali, antara pasukan Indonesia melawan Belanda dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai yang membawa pasukan Ciung Wanara. Terus istilah kata puputan sendiri itu mengandung makna moral karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Jadi akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan sekitar 96 pasukannya gugur, sedangkan di pihak sekutu sekitar 400 orang tewas dalam Perang Puputan Margarana itu. Habis itu ada pertempuran Manado. Itu terjadi di daerah sekitar kota Manado di Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Celebes, Sulawesi, Indonesia dari tanggal 11 sampai 12 Januari 1942. Jadi pertempuran itu pendaratan di Manado pasukan pertama. Setelah melihat kapal-kapal pengangkutan Jepang pada 10 Januari, segera menyebarkan pasukan di posisi sesuai rencana. Dia juga memerintahkan pasukan gabungan Kapten Kron total sekitar 400 tentara untuk menduduki garis pantai Manado yang menjaganya dari kemungkinan pendaratan. Terus ada pasukan kedua di Kema, Kompi A di bawah Letnan Radema yang bertugas mempertahankan pantai timur tersebar di jalan antara Kema dan Ajer Madidi. Selain menempatkan brigade di kedua kota tersebut, 3 brigade ditempatkan di Lanut Mapangget, dan 1 brigade masing-masing ditempatkan di Lekopang dan Bitung lebih jauh ke utara dari Kema. Setelah itu dilanjutkan oleh Jordi. Ya, ini ada pertempuran rakyat Makassar. Ini latar belakangnya pada abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi saing berat bagi VOC, terutama di bidang pelayaran dan perdagangan. VOC siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Ini ada sebab umum dan khususnya, yaitu Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan. Belanda mengadakan monopoli perdagangan ke Belanda di Makassar. Ini ada gini. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633. Pada tahun 1654 diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang akan masuk maupun keluar pelabuhan Makassar mengalami kegagalan. Pasukan Arong Palaka mendarat di Dinbontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin. Penyerbuan ke Makassar dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arong Palaka. Di akhir cerita, Sultan Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Akibat perjanjian Bongaya ini, pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin tunduk. Dalam perjanjian itu nyatalah kekalahan Makassar. Perdagangannya telah habis dan negeri-negeri yang ditaklukkan harus lagi melakukan hampir seluruh daerah Sulawesi dan berkedudukan Makassar, maka Bugis yang pindah Makassar. Sejak itu pula jalan Belanda tertara penuh di ya. Satu. Oke, ini selanjutnya dibaca siapa? Yang ini udah dibaca Bu tadi. Oh, udah ya. Oke. Berarti udah selesai ya? Maksudnya udah dipresentasikan oleh kelompok 1? Udah, Bu. Oke. Nah, jadi tadi ada poin yang kurang. Untuk dari setiap ceritanya,
udah cukup ya, karena itu sesuai dengan yang biasa disampaikan materinya. Tapi tadi kelompok 1 kurang memberitahu konteksnya. Sebenarnya pertempuran itu terjadi setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, gitu loh. Jadi belum ada pengantar dari kelompok 1 sebenarnya ini tuh kenapa. Terus juga ada beberapa kayak semacam pertempuran kayak semacam pertempuran Bandung, itu nggak dikasih tahu alasannya kenapa bisa terjadi pertempuran, tapi tiba-tiba langsung masuk ke dalam ceritanya nih Bandung kenapa pertempuran itu terjadi, tapi alasan pertempuran itu terjadi tidak diberitahu. Itu kelompok 1 masih kurang di situ. Kalau mau menambahkan silakan. Lalu ada pertempuran Ambarawa. Tadi pertempuran Ambarawa TKR, nah masih bingung nih, pasti banyak yang pada bingung TKR tuh apa gitu loh. Jadi kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, kita harus tahu dulu nih maknanya tuh apa. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat, kayak gitu misalkan. Baru deh sisanya kamu singkat aja ngejelasinnya. Lalu ada pertempuran Puputan atau pertempuran Bali, tadi dijelasin alasannya kenapa bisa terjadi pertempuran. Lalu juga pertempuran Makassar juga ya. Ini pertempuran Makassar ini terjadi jauh sebelum kemerdekaan, yaitu abad ke-17 Masehi, kayak gitu. Jadi harus ada konteksnya gitu, Pinky dan teman-teman. Mau ditambahkan tadi yang saya tanyain? Oke. Yang pertama, alasan pertempuran Bandung itu pertama ketidakrelaan rakyat dan perjuangan di Bandung dalam menyerahkan kotanya sebagai markas besar sekutu. Nah, jadi rakyat-rakyat Bandung itu memutuskan untuk membakar gendung-gendung di Bandung. Nah, pertempuran besar ini terjadi di desa Dayakolot di selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar yang dimiliki oleh tentara sekutu. Nah, jadi intinya sih rakyat Bandung tuh nggak rela buat ngasih kota Bandung buat ke sekutunya, Bu. Nah, buat kalau yang TKR itu yang tadi udah dijelaskan di pertempuran Medan Area sedikit. TKR itu tentang Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk oleh sekutu. Menurut saya sih itu tujuannya untuk kayak mengambil kepercayaan rakyat-rakyatnya gitu, dengan kan tadi tujuan utama sekutu pertama kan untuk menjaga keamanannya. Jadi mereka membuat TKR itu untuk kayak buat kepercayaan rakyat-rakyatnya, Bu. Nah, terus rata-rata kan ini pertempuran ini terjadi setelah kemerdekaan, karena banyak yang terjadi di bulan Oktober, November. Maka dari itu ini disebut dengan perjuangan setelah kemerdekaan. Nah, pasukan sekutu setelah Jepang menyerah, kan sekutu balik lagi ke Indonesia untuk mengambil alih Indonesia tersebut kembali. Begitu, Bu. Oke, jadi coba sebutin pertempuran yang sebelum kemerdekaan sama yang sesudah kemerdekaan, coba. Yang sebelum kemerdekaan itu ada peristiwa Surabaya, Bandung Lautan Api juga. Terus ada sebenarnya pertempuran Medan Area juga sebelum kemerdekaan. Benar. Mungkin yang lain bisa bantu jawab, Irsali atau Adil. Tulisan Ibu jelek banget. Kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ada apa tadi? Yang paling jauh tuh ada Makassar ya. Iya. Ya, Makassar. Maaf ya, tulisan Ibu jelek banget nih, tapi pengen nulis. 17 Masehi. Terus ada apa lagi? Makassar. Ya, itu tapi nggak masuk ke materi ya, pertempuran di Ponorogo. Puputan Bali gimana? Sebelum apa sesudah? Sebelum ya, Puputan Bali. Oke, berarti terus apa lagi? Terus Surabaya. Surabaya sesudah. Sudah. Pertempuran Manado. Surabaya. Manado tahun berapa Manado?
1942. Oke, Surabaya tadi, Bandung nih ya yang udah ya. Jadi kalian bisa membedakan anak-anak yang udah yang belum. Terus ada Ambarawa. Terus ada apa lagi? Medan ya. Iya. Medan. Ini apa tadi? Manado ya? Manado. Nah, jadi anak-anak, terima kasih kelompok 1, nanti tanya jawabnya ya, saya tambahkan aja sedikit. Jadi gini, pertempuran, kenapa sih ada materi seperti ini gitu ya? Jadi sebenarnya nih pertempuran ini tuh dilakukan bukan karena atas kesengajaan kayak gitu, tapi dilakukan itu tujuannya satu sebenarnya untuk mempertahankan. Kalau yang sebelum kemerdekaan udah pasti tujuannya untuk melakukan kemerdekaan. Dan yang sesudah kemerdekaan udah pasti mempertahankan kemerdekaan seperti itu. Nah, kalau yang sebelum kemerdekaan nih pasti lawannya itu cuma satu, yaitu VOC sama Belanda. Udah, VOC Belanda beda ya. Kalau VOC kongsi dagang, Belandanya negaranya. Satu negara. Sorry, mana sih? Aku nggak mau. Ya, VOC dan Belanda. Tapi kalau sesudah kemerdekaan, ini disebutnya sekutu. Ada tentara apa aja tuh? Nika. Nika tuh tentara milik siapa? Ada yang tahu nggak? Nika dan Kenil. Ya, ada yang tahu nggak Nika itu tentara apa? Bentar, saya. Bu, mau coba jawab. Iya, coba jawab apa? Nika tentara apa? Kenil tentara apa? Kalau Nika itu yang Belanda bukan sih Bu yang disusupin ke Indonesia buat ngurus administrasi Indonesia yang mau ngambil alih Indonesia. Oke, Nika itu tentara Belanda ya, singkatannya dari Nika. Singkatannya itu Nederland Civil Administration. Ya, Nederland Indies Civil Administration. Jadi Netherlands berarti dia adalah tentara Belanda. Sedangkan kalau Inggris yaitu Kenil ya anak-anak ya. Kenil itu singkatan dari Koninklijk Nederlands Indische Leger. Jadi kenapa namanya masih Nederland kalau Kenil itu? Jadi Kenil itu sebenarnya tuh kayak percampuran, ada tentara Belanda juga, ada tentara Inggris juga kayak gitu. Tapi mereka tuh tujuannya sama-sama ingin menguasai Indonesia kembali. Kayak gitu ya. Jadi cuma ada 2 tentara nih, tapi disebutnya makanya kita bilangnya bukan, kalau mau mudah tuh dibilangnya sekutu gitu. Jadi ada 2 tentara, Nika dan Kenil seperti itu. Oke, terima kasih Ama. Nah, jadi kedua tentara itu tuh mereka tuh datang tuh tujuannya karena mereka tuh tidak, nah ini nyambung gitu loh dengan materi respon internasional nanti kelompok 1C ya. Yang ada Mesir, yang ada Belanda, lalu ada Australia, ada India ya. Nanti kelompok C yang akan menjelaskan. Ini nyambung anak-anak materi yang saya berikan. Gitu loh. Jadi pertempuran-pertempuran ini terjadi itu karena sekutu gitu ya, terutama ya, itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya dia ngerasa tidak puas gitu loh. Mereka ngerasa kayak, masa sih Indonesia merdeka, orang bukannya terjadi kekosongan-kekuasaan ya? Jepang kan udah cabut gitu loh ke Jepang gitu loh. Jepang udah mengurusin Hiroshima sama Nagasaki yang lagi dibom gitu kan. Ya udah Indonesia berarti punya kita dong. Kita kan menang PD Perang Dunia Kedua. Ya udah berarti Indonesia milik kita. Tapi kita itu pandai gitu loh. Kita melihat situasi gitu loh dalam keadaan. Jadi Jepang itu menyerah kepada sekutu itu tanggal 15 Agustus di kapal Missouri ya di Amerika. Itu di perairan Amerika, Jepang udah nyerah sama sekutu. Dalam waktu tempo 2 hari, kita sudah berancang-ancang melakukan kemerdekaan. Itu jelas tidak percaya pihak sekutu. Pihak pemenang PD2 nggak percaya, merdeka, masa sih? Kayak gitu. Makanya dengan PD-nya, di pertempuran Surabaya, ya itu siapa namanya? Kenil dan Nika itu mereka datang aja diboncengin gitu kan. Nika diboncengin Kenil gitu kan. Dia datang aja ke Surabaya. Dia ngerasa kalau ya Indonesia masih milik dia kayak gitu. Makanya ada 2 jalur pertempuran anak-anak ya. Ada pertempuran ada yang dari fisik dan ada yang dari
masih kayak gitu. Nah, untuk khusus kelompok 1A ini dari fisik. Jadi ini awal mula ya. Awal mula kenapa bisa terjadi pertempuran. Nah, untuk pertempuran-pertempuran sendiri tadi kan udah dijelasin ya sama Pinky, Irsali, Fadil, udah bagus penjelasannya, Ma'ara ya, Jordi. Itu dijelasinnya bahwa alasan utamanya tuh sama-sama ingin mengusir gitu ya, kayak pertempuran di Bandung. Dia nggak terima gitu loh kalau wilayah dia itu dijadikan pangkal militer oleh sekutu kayak gitu. Makanya mendingan dibakar aja tuh pangkalan militer. Makanya disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api kayak gitu. Terus juga di Medan juga nggak terima gitu loh kalau misalkan tempat itu dijadiin wilayah gitu ya, wilayah dari negara Indonesia bagian pokoknya dijadiin wilayah markas juga gitu loh oleh pihak Kenil dan Nika kayak gitu. Terus di Ambarawa juga sama gitu loh. Makanya sengaja Jenderal Sudirman itu membuat tentara keamanan rakyat. Itu tujuannya adalah untuk menandingi gitu loh. Itu tentaranya, mohon maaf ya, tentaranya tuh bener-bener cabutan gitu loh bahasa kasarnya, kayak lu mau jadi tentara ya udah lu daripada jadi petani lu jadi tentara deh karena kita lagi butuh nih untuk mengusir sekutu kayak gitu. Jadi tentaranya tentara cabutan, bukan tentara yang memang ditatar buat jadi tentara kayak gitu. Tujuannya adalah yang penting kita mempertahankan dulu deh kemerdekaan kita kayak gitu. Nah, terus juga di pertempuran di Surabaya juga sama gitu ya, di mana pihak sekutu mengibarkan bendera bendera merah putih biru. Itu bendera apa? Belanda. Ada yang tahu nggak? Iya, jadi pihak sekutu itu mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Itu merupakan bukan pengkhianatan ya. Itu merupakan Indonesia tuh kayak udah proklamasi, terus benderanya masih dikibarkan bendera Belanda. Jadi sama aja tuh orang Indonesia disiramin mukanya pakai kotoran gitu loh. Jadi tidak ada rasa terima dari pihak Surabaya. Makanya Bung Tomo melakukan perlawanan dan melakukan pidato kayak gitu, pidato atau untuk membangkitkan semangat gitu loh. Woi Melek gitu, kita nih udah mau dijajah lagi gitu, kita jangan diam-diam aja gitu, kita mempertahankan nih kemerdekaan kita kayak gitu ya. Jadi yang tadi udah dibahas oleh kelompok 1 udah lumayan bagus. Nah ini tadi saya nambahin aja gitu ya, bagi kalian yang ingin bertanya boleh, nanti saya catat. Ibu, saya mau tanya. Iya, siapa tuh? Aruni, Bu. Oke, Aruni. Kenapa, Arun? Aruni Iya, tanyanya ke kelompok 1 ya? Iya. Tadi di yang pertempuran Surabaya. Kan pas tanggal 29 Oktober yang Soekarno sama Amir Syarifuddin sama Hatta, dia kan ke Surabaya buat berunding kan. Terus kan dicapai kesepakatan. Nah, itu kesepakatannya apa? Oke, jadi di dalam itu. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, ini kita tunggu aja dulu ya yang mau nanya. Mau tanya. Apa langsung jawab, Pinky? Tunggu dulu ya. Kamu sambil catat ya. Oke, tadi siapa tuh yang mau nanya? Perempuan Saya. Siapa? Alicia? Alicia. Iya, Alicia. Jadi di setiap pertempuran atau perang itu kan selalu ada motivasi di baliknya. Tadi Bu Firly udah mengatakan, udah menjelaskan bahwa kalau misalkan dari sisi bangsa Indonesia sendiri itu yang paling kuat itu Bu Firly udah menjelaskan secara tersirat, yang paling kuat itu adalah kan mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Berarti itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Namun bagaimana dengan dari pihak sekutunya sendiri itu, misalkan dari bagaimana signifikansi motivasi ekstrinsik dan intrinsik ketika memutuskan untuk melakukan pertempuran tersebut. Oke. Paham pertanyaannya Pinky, Irsali? Jadi motivasi intrinsik dan entristik gitu ya. Berarti motivasi dari internal dan eksternal gitu ya untuk melakukan pertempuran atau kembali ke Indonesia gitu maksudnya Alicia ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? IPS 2, ada yang mau bertanya IPS 2? Nggak ada ya? Oke, coba dijawab. Nanti Ibu tambahin.
Kelompok 1 dipersilahkan. Pertama jawab dari Alicia dulu ya. Iya. Faktor pendukungnya utama sekutu yang pastinya ingin menguasai kembalinya Indonesia. Nah, untuk internal ya pastinya karena dia melihat kalau Indonesia tuh sangat kaya kan, jadi sekutu tuh yang tadi kayak Ibu bilang nggak mau kehilangan Indonesia gitu aja. Nah, terus kalau misalkan Indonesia, tentunya dia nggak mau mengulangi hal yang sama kedua kalinya, yaitu dijajah lagi oleh Belanda. Nah, tentunya pemuda ini yang sudah kayak ada masukan dengan yang lainnya, udah lebih bersatu daripada yang dulu, tentunya ingin merdeka dan bisa mengusir penjajah-penjajah tersebut. Untuk maksud perubahan signifikannya tadi, signifikan antara alasan internal sama eksternal atau gimana ini? Iya, maksudnya gimana tuh, Alicia? Ya, perbandingan antara signifikansi eksternal dan internalnya, dan ekstrinsik dan intrinsiknya itu gimana? Gitu. Perubahan signifikan. Kayaknya menurut saya sih faktor-faktor pendukung buat menjajahnya itu tentunya keadaan mendesaknya yang tadi sih. Jadi kalau perubahannya rata-rata kayak masalah internal dan eksternal itu kayak agak sama, intinya cuman mau menguasai Indonesia kembali. Apakah sudah cukup menjawab? Gimana? Oke, baik. Kelompok 1 ada yang mau nambahin nggak? Kalau nggak Ibu tambahin nih. Enggak ya, oke. Dari pernyataan Pinky sudah siap, udah oke. Jadi gini Alicia, kalau menurut saya pribadi ya, memang ada dua faktor yang pasti ya. Pertama tuh dorongan dari internal dan eksternal. Nah, kalau dorongan dari internal, menurut saya balik lagi ke masalah perut. Kenapa seperti itu? Karena mereka lihat nih Indonesia kan potensinya besar banget gitu ya. Ada SDA dan ada SDM seperti itu. Dan Inggris dan Belanda ini habis kehabisan amunisi gitu loh. Mereka kan keadaannya setelah Perang Dunia Kedua tahun 45 itu. Ya kan mereka datang lagi tujuannya adalah untuk mencari gimana nih merkantilisme yang dipakai sama mereka di situ. Balik lagi ke materi kelas 11. Gitu loh, mereka gimana caranya mencari kekayaan lagi di negara yang mohon maaf Indonesia itu dibilang negara baru merdeka gitu ya. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mengambil lagi gitu loh, memeras lagi SDA dan SDM, tujuannya untuk memperkaya lagi negaranya, mengisi lagi kas negaranya. Kayak gitu. Ya, Alisa, menurut saya sih internalnya itu adalah dorongan untuk masalah ekonomi. Karena mereka udah kehabisan duit gitu loh dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kalau faktor eksternal itu karena mereka itu kan Inggris sama Belanda itu kan satu kubu. Dia dalam Perang Dunia Kedua kubu sentral apa kubu sekutu? Ayo, masih ingat nggak? Kubu sentral apa kubu sekutu Inggris sama Belanda itu dalam Perang Dunia Kedua? Kubu sekutu ya. Nah, kubu sekutu ini tuh ternyata gitu ya, itu tuh mereka tuh memang mereka udah menang gitu kan, mereka udah menang, terus mereka ya pasti masih tetap menjalani kerjasama, apalagi mereka tuh udah ada yang namanya pikiran untuk mengganti LBB, yaitu mau dilahirkannya PBB gitu loh, Persatuan Bangsa kayak gitu ya, Alisa ya, kurang lebih seperti itu Alisa. Kalau yang mau nambahin boleh. Alisa gimana, udah paham belum? Alisa, coba Alisa mana suaranya? Oke, Bu, udah. Udah ya. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan Aruni. Ayo, silakan. Coba jangan tinggi terus yang jawab, coba yang lain. Kelompoknya ada 4 orang tuh, 3 laginya coba usaha jawab. Biar nilainya rata nih. Gue lagi nyusun nilai. Oke. Tadi pertanyaan dari Aruni. Perjanjian atau kesepakatan apa yang tertuang gitu loh ketika tokoh-tokoh nasional kayak Hatta gitu ya datang ke Surabaya, kesepakatan apa yang tertuang di dalam peristiwa itu? Hasil perundingan tanggal 30 Oktober 1945 itu, jadi
pamflet yang tersebar ditandatangani oleh Majen Hawthorne dinyatakan tidak berlaku. Terus tentang keamanan rakyat atau TKR dan polisi milik Indonesia diakui oleh Sekutu. Terus yang ketiga, kota Surabaya tidak lagi dijaga oleh Sekutu kecuali tawanan yang dijaga oleh TKR. Terus sementara waktu Pelabuhan Tanjung Perak dijaga bersama antara Sekutu, polisi, dan Sekutu untuk menyelesaikan tugas menerima obat-obatan bagi tawanan perang. Udah, yang saya tahu cuma itu. Oke, jadi ibarat kata tuh kayak ini ya, kayak semacam kan nanti kan pecahnya itu di 10 November gitu ya. Jadi itu semacam kayak strategi detente gitu ya. Detente itu sama kayak apa ya, kayak lebih slow, maksudnya tadi kan mereka tegang kan awalnya kan ketika kedatangan Sekutu segala macam, terus juga Surabaya menyambutnya juga nggak enak gitu kan, nggak suka nih mau ngapain lagi nih Sekutu kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah itu ada yang namanya perundingan, yaitu di tanggal 30 Oktober 1945. Itu juga sebenarnya perundingan tersebut karena sudah meninggalnya kapten mereka, yaitu namanya W.S. Malabi kayak gitu ya. Kaptennya sudah meninggal, jadi di situ tuh kayak ada semacam tarik ulur lah, samalah kayak hubungan gitu ya, tarik ulur dalam perang gitu, gimana biar sama-sama enak gitu loh, kayak gitu maksudnya Aruni ya, paham ya? Jadi tadi yang dibacakan oleh Irsali udah menjawab pertanyaan dari Aruni. Oke, Aruni? Oke, Bu, makasih. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau nge-share video ya di YouTube. Semoga kedengaran suaranya. Ini ada apa namanya? Ada salah satu peristiwa-peristiwa gitu ya. Kali aja bisa. Sebentar Ibu share screen dulu. Nah ini ada di, kalau kalian suka sejarah gitu ya anak-anak ya. Ini ada di acaranya TV One. Ya, ini nama acaranya tuh Menolak Lupa gitu ya. Jadi saya juga suka nonton zaman-zaman saya kuliah. Anak-anak kedengeran nggak? Dengeran, Bu. Oke. Ini salah satunya pertempuran di Ambarawa. Ini kayak kalian ngeliat aja gitu ya keadaannya gimana. 19 September 1945, pasukan Sekutu yang dibonceng oleh Nika berlabuh di Jakarta. Di antaranya Jenderal Franz Reuter, Kepala Staf Umum Fidel, sekaligus Kepala Nika. 19 Oktober 1945, pasukan Sekutu tiba di Semarang di bawah komando Brigjen R.B.W. Beden dengan kekuatan 1 brigade. Pasukan yang terdiri dari 1 kompi infanteri Yon 20, 1 kompi resimen India Akten, 1 kompi infanteri Yon 3 Brigadiers, 2 kompi cadangan, serta 1 kompi rank plafon sebagai senjata bantuan. Pada awalnya kedatangan pasukan Sekutu ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wong Soego pada tanggal 21 Oktober 1945 terdapat kesepakatan antara pihak Indonesia dan Sekutu. Antara lain, tawanan bangsa Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang. Tentara Jepang akan diluncurkan oleh Sekutu. Serta pihak Sekutu tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pasukan Sekutu pun diperbolehkan untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang dan Temanggung. Dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Pasukan Sekutu yang dibonceng oleh Nika kala itu ingin membebaskan dan mempersenjatai tawanan di daerah pedalaman seperti Ambarawa, Bandir, Muntilan, dan Magelang. Sekutu masuk ke Magelang menggunakan iring-iringan kendaraan, kurang lebih 60 kendaraan, tujuannya untuk mencuri dan melawan tentara Jepang yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya. Kedatangan pihak Sekutu di Kota Magelang tak mendapatkan simpati dari rakyat dan memicu berbagai ketegangan yang memperburuk keadaan. Menunjukkan sikap bermusuhan pada para
pemuda pejuang dan kepada masyarakatnya. Mereka sudah sementara saat ini komando wilayah Presiden Kedua memerintahkan supaya menyiapkan dapur umum bersamaan datanya BKR ditempatkan di Kampung Tulung di Kelurahan Magelang, termasuk juga Mbak Yani selaku pimpinan BKR rencananya untuk mengadakan serangan umum. Akhir Oktober 1945, pecahlah pertempuran antara tentara Kemerdekaan melawan tentara Sekutu yang diboncengin tentara Belanda. Pertempuran hari pertama sehari penuh kita dari semua pasukan yang ditempatkan di masing-masing titik menyerang dengan mengadakan tembakan secara serentak. Semua pasukan sudah menempati titik-titik tanggal 28 jam 5 pagi. Kami memberikan komando untuk menyerang kedudukan musuh yang ada di Kota Magelang, Badan Kompleks, ada School, RSC, Muda Wisata, dan Terserah. Pertempuran di Kota Magelang akhirnya memaksa tentara Sekutu yang terdesak meminta bantuan kepada tentara Jepang. Memakai cara propaganda, pihak Sekutu mengabarkan berita bohong bahwa Jenderal Nakamura dibunuh oleh pejuang Indonesia. Pasukan Indo Utara yang merupakan pasukan inti tentara Jepang malah mendengar kabar tersebut. Mereka segera bergerak dari Semarang menuju Magelang. Tentara Pidum Jepang dari Semarang, kemudian berbalik kita berhadapan dengan tentara Jepang yang baru datang dari Semarang. Kita bertemu menghadapi tentara Pidum Jepang. Kita tidak mampu menghadapi karena persenjataan yang tidak sesuai. Kemudian kita mundur, kita masuk ke Kampung Tulung, saling tembak, Jepang terus mendesak. Terjadilah pertempuran seorang melawan seorang. Kita banyak yang menjadi korban. Mengapa terjadi begini? Ada perintah dari tentara Sekutu dan tentara Jepang, kalangan Jepang yang ada di Magelang dibunuh semua oleh pemuda dan rakyat. Itu tidak benar. Tidak ada kalangan Jepang yang dibunuh satupun oleh rakyat tapi oleh pemuda. Setelah mendengar jawaban itu, tentara Pidum Jepang lalu langsung kembali ke Semarang. Pertempuran antara tentara Sekutu dan rakyat Indonesia berlangsung sengit selama 3 hari. Semangat rakyat Magelang yang tergabung dalam berbagai pelaskaran ditambah Badan Keamanan Rakyat menyerang Silverjati di 5 titik pertahanan Sekutu di kota ini. Oke, baik. Bentar. Ibu kok kaget ya, saya ini gini. Nah, itu tadi kurang lebih cuplikan dan itu yang tadi yang menjelaskan bahwa Pak Abak itu ternyata dia sebagai TKR gitu loh anak. Jadi dia itu dinyatakan sebagai pahlawan gitu ya oleh veteran, dia masuk gabung dalam komunitas veteran. Mungkin di sini ada kali kakeknya yang dulu pernah menjadi tentara pada masa peristiwa Ambarawa atau peristiwa-peristiwa setelah dan sesudah kemerdekaan gitu ya. Itu dia lewat fisik gitu ya anak-anak ya, dan dia dinyatakan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar PNS juga kayak gitu. Nah, Bapak Abak ini tuh dia tuh di dalam acara ini gitu ya, dia menceritakan benar-benar gimana sih keadaan pada peristiwa Ambarawa tersebut. Tadi udah dijelaskan juga kan, ternyata Sekutu juga licik gitu loh. Dia tidak hanya ingin mengambil wilayah Ambarawa, dia tidak hanya ingin mengambil tentara-tentara Indonesia, tetapi dia juga mengadu domba gitu ya. Dia bilang sama warga Jepang, sama kaisar gitu ya, dia bilang bahwa tawanan Jepang itu pada dibunuh-bunuhin oleh rakyat Indonesia, padahal nggak sama sekali gitu loh. Paham ya? Jadi kenapa sih Bu masih ada tawanan Jepang? Jadi Jepang itu kan ketika kotanya bom Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, tidak semua warga Jepang itu mau balik ke Jepang gitu anak-anak. Jadi mereka tuh lebih baik di sini. Kenapa? Karena kalau di sana tuh mereka disuruh disuruh membenahi kotanya gitu loh. Mereka nggak mau. Mereka kayak ogah-ogahan gitu loh buat pulang ke Jepang. Mereka lebih baik di sini. Nah, jadi ketika
Oh, oke. Jadi ketika di sini tuh mereka tuh ngerasa kayak gue tuh di sini penjajah, gue dihormatin kayak gitu. Tapi ternyata Indonesia nggak selalu baik seperti itu gitu ya. Indonesia akhirnya menawan tentara-tentara Jepang yang masih tertinggal di Indonesia. Sampai akhirnya ada penjemputan gitu ya. Adanya penjemputan dari pihak Jepang untuk mengambil tentaranya gitu. Tapi ternyata Sekutu pandai. Sekutu langsung ngerasa kayak udahlah kita adu dombain aja yuk supaya Jepang itu mau ngebantu kita gitu loh, mau ngebantu Sekutu untuk mengambil Indonesia kayak gitu. Paham nggak cerita Bu Firly sama videonya? Lumayan paham ya? Oke, nah sekarang masih ada waktu 30 menit lagi. Sekarang kita masuk ke PPT kedua ya. PPT kedua itu dari kelompok 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1B mau mempresentasikan tentang perjuangan Indonesia lewat mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat jalur diplomasi. Jadi jalur diplomasi itu karena mempertahankan, jadi ini setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat jalur damai atau jalur perundingan. Jadi yang pertama itu ada perjanjian Linggarjati. Itu tuh salah satu bentuk negosiasi kita, salah satu bentuk perjuangan lewat jalur diplomasi kita dengan Belanda, terus dimediasi sama Inggris. Disebut perjanjian Linggarjati soalnya perjanjian itu terletak diadakan di Linggarjati. Pemilihan Linggarjati sebagai tempat negosiasi itu karena dianggap netral oleh kedua belah pihak. Latar belakangnya itu, jadi pada tanggal 29 September 1945, AFNE atau Sekutu itu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tapi datangnya AFNE itu dibarengin sama datangnya NICA NICA itu Netherlands Indie Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Nah, karena AFNE datang bareng sama NICA, rakyat sama pemerintah Indonesia itu curiga sama NICA-nya itu mereka mau ngejajah Indonesia lagi. Karena kecurigaan itu dan datangnya Belanda itu banyak pertikaian terjadi, ada peristiwa 10 November, pertempuran Ambarawa, pertempuran Merah Putih, dan sebagainya. Nah, terus pemerintah Inggris itu, dia itu sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Dia menunjuk seorang diplomat dari Inggris itu namanya Sir Archibald Clarke untuk menyelesaikan konflik di Indonesia. Si Sir Archibald ini tuh dia mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge-Valuwe. Nah, tapi perundingan itu tuh gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura, tapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Sebelum ke Linggarjatinya, ada perundingan di kantor konsulat jenderal Inggris di Indonesia, dipimpin oleh Lord Killern, salah satu utusan Inggris. Perundingan ini menghasilkan gencatan senjata yang membuka jalan kepada perjanjian Linggarjati yang dimulai pada 11 November 1946. Apa 45? 46 kayaknya, Bu. Lanjut. Ya. Nah, untuk tokoh-tokohnya itu, perwakilan Belanda itu ada tim yang disebut Komisi Jenderal. Ketuanya itu si Wim Schermerhorn, dan anggotanya itu ada Max van Pol sama H.D. van Mook. Terus perwakilan Indonesia itu ada 4 orang, ada Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirto Projo, dan Majen TNI Adnan Kapaugani. Sedangkan pihak mediatornya itu Lord Killern dari Inggris.
hasil perjanjiannya itu Belanda ada empat poin. Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Terus Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Linggarjati itu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya, di beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946, di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP agar pemerintah dapat mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Akhirnya pada tanggal 20 Juli, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock, salah satu yang menjadi perwakilan Belanda juga dalam perundingan Linggarjati, menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini perjanjian rakyat Indonesia, Republik Indonesia dengan Belanda karena sengketa kedaulatan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 47 sampai 17 Januari 48. Di lokasinya di geladak kapal USS Renville yang lagi singgah di Pelabuhan Jakarta. Latar belakangnya awalnya tuh di perjanjian Linggarjati pada sepakat buat de facto Republik Indonesia Serikat, tapi Indonesia sama Belanda masih saling tuduh-menuduh gitu. Terus Belanda akhirnya meneruskan agresi militer Belanda yang pertama, yang meliputi wilayah rakyat Indonesia, Republik Indonesia Serikat, yaitu Jawa dan Madura. Ya, pada akhirnya Indonesia minta pertolongan internasional, yaitu PBB. Lalu pas di PBB itu dimasukin ke Indonesia sama Belanda, dimasukin ke KTN atau IOC. Jadi Komisi 3 Negara itu Dewan Keamanan yang dibuat PBB buat nyelesain yang masalah Belanda sama Indonesia ini. Lalu KTN itu termasuk Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia nunjuk Australia, terus Belanda nunjuk Belgia, terus keduanya memilih Amerika Serikat. Indonesia diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mock. Ini si perjanjiannya ada 9, tapi menurut saya yang paling buat diperhatikan adalah nomor 5, yaitu wilayah Indonesia dan Belanda dipisahkan garis Van Mock. Garis Van Mock ini ada di gambar sampingnya. Jadi wilayah Indonesia tuh cuma yang warna merah. Nah, jadi intinya perjanjian Renville ini tuh sangat merugikan Indonesia soalnya Belanda dapat wilayah kuasanya lebih banyak daripada Indonesia. Terus bagi Indonesia ini, perjanjian ini ngasih janji referendum di wilayah kuasa Belanda. Jadi rakyat yang di wilayah Belanda boleh milih mau masuk ke RIS atau negara sendiri. Dampak-dampak yang dirugikan oleh perjanjian Renville ini ada wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia semakin sedikit. Lalu Belandanya menguasai wilayah penghasil SDA. Lalu adanya blokade ekonomi atau Belanda mencegah masuknya sandang, pangan, dan senjata ke Indonesia. Lalu ada Long March Siliwangi. Jadi Long March Siliwangi itu karena Belanda mengambil wilayah Indonesia lebih banyak. Jadi yang pasukan yang tentara Indonesia yang udah ada di wilayah Jawa Barat pindah semua ke Jawa Tengah, padahal Jawa Barat itu udah dikuasai sama Indonesia.
Lalu ada politik Indonesia jadi kacau dan rakyat juga kecewa. Amir Syarifuddin juga mundur pada tanggal 23 Januari tahun 48. Lalu pemerintahan federal ada di Sumatera, padahal Sumatera itu adalah termasuk wilayah Indonesia. Jadi perjanjian Romroyan itu perjanjian antara Belanda sama Indonesia yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Namanya diambil dari kedua pimpinan delegasi, yaitu Muhammad Rom sama J.H. van Rooyen. Latar belakangnya perjanjian Romroyan itu yang pertama terjadi serangan dari Belanda kepada Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, Belanda juga melakukan serangan ke Yogyakarta serta serangan agresi militer Belanda yang kedua. Yang ketiga, adanya penahanan para pemimpin Indonesia yang mulai mengundang kecaman dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Dewan PBB. Jadi timeline-nya itu tanggal 19 Desember 1948 terjadi agresi militer kedua di Yogyakarta. Nah, karena saat itu Jogja lagi jadi ibu kota Republik Indonesia, akhirnya pemerintah memberikan mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk ngediriin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, kalau misalnya ini nggak berhasil, yang di Bukit Tinggi nggak berhasil, pemerintah bilang ke Mr. Amaramis untuk mendiriin pemerintahan di New Delhi, India. Nah, terus habis itu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Surya Dharma, sama Sultan Syahrir ditahan oleh pihak Belanda. Yang kedua, tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi, dan bahkan Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan kepada Belanda kalau misalnya Belanda terus-terusan nyerang Indonesia. Tanggal 19 April 1949, atas inisiatif PBB, diadain perundingan yang dipimpin oleh Mal Cochrane, yang saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Rooyen. Tanggal 7 Mei 1949, akhirnya dicapai persetujuan yang dikenal sebagai Perjanjian Romroyan. Terus kedua belah pihak juga sama-sama membuat isi perjanjian, dan isi perjanjian itu ditandatangani di Hotel Des Indes, Jakarta. Resolusi PBB yang dikasih ke Belanda itu tuh yang pertama penghentian seluruh operasi militer dengan segera oleh Belanda, yang kedua pembebasan semua tahanan politik tanpa syarat, yang ketiga Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pejabat Republik Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta, yang keempat akan dilakukan perundingan dengan segera, dan yang kelima KTN atau Komisi Tiga Negara diganti nama menjadi Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Tokoh-tokoh di perjanjian Romroyan, kalau misalnya dari delegasi Belanda, pemimpinnya itu J.H. van Rooyen, anggotanya Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. JD, sama Dr. Kibe. Terus kalau misalnya dari delegasi Indonesia, pemimpinnya itu ada Muhammad Rum, anggotanya ada Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Juanda, Profesor Supomo, dan Latuhar Hari, ditambah kehadiran Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, buat pihak penengahnya itu ada dari UNCI, pemimpinnya itu Mal Cochrane dibantu dengan Critchley dari Australia, Hermans dari Belgia. Isi perjanjian Romroyan itu kalau misalnya dari pihak Indonesia menghentikan perang gerilya, karena saat itu perang gerilya itu kayak balasan dari Indonesia karena Belanda ngadain agresi militer yang kedua. Terus yang kedua bekerja sama untuk perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga berpartisipasi dalam konferensi meja bundar. Terus kalau misalnya dari pihak Belanda, yang pertama menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, yang kedua menghentikan operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik, yang ketiga menyetujui Republik Indonesia sebagian dari Republik Indonesia Serikat, yang keempat tidak akan mendirikan atau mengakui negara yang ada di daerah Republik Indonesia, yang kelima sesegera mungkin menyelenggarakan konferensi meja bundar. Dampak perjanjian Romroyan itu yang pertama, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Yogyakarta dari pengasingan tanggal 6 Juli 1949. Yang kedua, penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno oleh Syafruddin Prawira Negara, yaitu Ketua PDRI. Yang ketiga, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Jadi gencatan senjata itu maksudnya udah nggak ada perang-perang lagi antara Belanda dan Indonesia. Dan yang keempat, dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Oke, sebentar. Kelompok 1B. Halo?
Ya, kamu kan masih ada 2 lagi ya, agresi militer Belanda 1 sama agresi militer Belanda 2. Nah, ini kan waktunya udah jam 9:30, berarti kurang 10 menit lagi belum penjelasan. Gimana kalau yang ini dilanjut minggu depan, yang agresi militer Belanda 1 sama agresi militer Belanda 2. Jadi sekarang kita kalau ada yang mau nanya tentang kayak perjanjian Romroyen, perjanjian Linggarjati gitu ya, terus perjanjian perjanjian apa sih, Romroyen, Linggarjati, terus ada resolusi PBB gitu ya. Jadi kalau yang mau tanya jawab sekarang gitu, karena kamu PPT-nya lengkap banget gitu ya, ada 38 slide. Nah, jadi bagi yang mau nanya tentang perjanjian sekarang dulu gitu ya. Gimana? Naila dan kawan-kawan setuju? Ya, jadi nanti minggu depan kita bahas 2 materi lagi dari kamu, yaitu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 gitu ya. Oke, terima kasih kalau setuju. Di sini ada yang mau bertanya sebelumnya dari kelompok 2. Oke, siapa tuh nak? Ibu nggak kelihatan namanya? Kai, Bu. Kai. Kaira, oke Kai. Aku mau nanya ke siapa aja sih, terserah. Cuman mau tentang Linggarjati, Miss, Bu. Jadi kalau yang saya pernah baca, saya kan agak lupa juga perjanjian Linggarjati. Kalau nggak salah tuh perjanjian ini tuh pernah dilanggar oleh Belanda kan. Nah, saya tuh nggak ingat kalau misalkan apa yang dilakuin Belanda yang termasuk melanggar itu, Bu. Itu aja sih. Oke, jadi pelanggaran dari perjanjian Linggarjati gitu ya yang dilakukan oleh Belanda. Karena memang oke, baik Kai, terima kasih. Karena kan tadi kan Linggarjati dijelasin oleh Zaki ya. Nah, pas saya baca gitu ya dan saya refresh lagi materi Linggarjati, memang awalnya itu berawal dari Linggarjati ya anak-anak ya. Berawal dari Linggarjati, perjanjian katanya nggak apa-apa deh kita diplomasi karena perang pun juga nggak ada jawaban gitu kan. Akhirnya pas diplomasi pun ternyata Belanda juga mengingkari. Nah, setelah Belanda sekali mengingkari, pasti selanjutnya dia akan mengingkari terus, benar nggak? Ya. Nah, itu pepatah zaman dulu tuh gitu, benar juga gitu. Kalau kita udah sekali berbohong, pasti akan ada kebohongan yang lain. Nah, ini juga sama yang dilakukan oleh pihak Belanda, kayak gitu ya. Oke, pertanyaannya udah diingat ya, Lenina dan teman-teman. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Tadi kita sudah membahas perjanjian Linggarjati, terus ada perjanjian Romroyen. Ada lagi yang mau bertanya selain Kaira? Ya, jadi ini sebenarnya nih perundingan ini tuh apa ya, strategi Belanda lagi gitu loh. Strategi yang dilakukan oleh Belanda karena dia ngerasa perang nih ternyata Indonesia cukup kuat gitu kan. Terus ya udah kita perundingan nih sama tokoh-tokoh nasional, sama Soekarno-Hatta gitu kan, sama Sultan Syahrir, sama Hamengkubuwono biar mendapat teritorial secara jelas gitu ya. Nah, di sini tadi dijelasin sama kelompok 1B itu tentang hasilnya. Nih, Indonesia tuh cuman kebagian dikit gitu loh. Tadi yang dimerahin yang Indonesia ya, benar nggak? Ya, yang dimerahin tuh yang Indonesia cuma kebagian dikit. Sedangkan yang pulau warna krem itu ternyata milik sekutu. Kayak gitu, itu kan strategi-strategi yang dilakuin gitu loh, supaya secara perang Indonesia juga tetap kalah, tapi secara strategi dan teritorial Indonesia juga tetap kalah. Kayak gitu. Ya, oke, sambil menunggu pertanyaan lagi, coba kelompok 1 mohon dijawab pertanyaan dari Kaira. Jadi kan tadi pertanyaannya Belanda itu melakukan apa sehingga disebut melanggar? Sebenarnya tuh kalau dalam penjelasan pada umumnya tuh bukan melanggar, tapi Belanda menyatakan bahwa dia tidak lagi terikat sama perjanjian Linggarjati. Tapi penjelasan di baliknya itu Belanda itu beberapa kali berulah gitu memicu bentrokan di sejumlah daerah. Jadi Belanda tuh bikin ulah dan otomatis kan tentara Indonesia kan udah siap siaga. Nah, si Van Mook ini dia ngeluarin ultimatum biar RI narik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tapi kan kita menolak. Karena itu si Van Mook makin marah lagi dan dia menyatakan bahwa udah nggak lagi terikat sama perundingan Linggarjati. Oke, jadi sebenarnya sikapnya karena dia ngerasa udah nggak terikat lagi gitu ya Zaki ya dengan perjanjian Linggarjati. Nah, ini juga saya tampilkan lagi hasil dari perjanjian Linggarjati
Yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Berarti tandanya tentara Belanda harus meninggalkan Jawa, Sumatera, dan Madura. Benar nggak? Ya kan? Kan wilayah RI cuma 3, ya kan? Secara konsepnya gitu kan. Nah, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Berarti tandanya kita itu masuk negara persemakmuran ya, persemakmurannya Belanda, kita mengakui Ratu Wilhelmina sebagai kekuasaan tertinggi, yaitu sebagai Ratu Belanda. Nah, dari keempat ini tuh udah jelas gitu loh, Indonesia sangat dirugikan. Paham sampai sini? Ya. Nah, Belanda itu langsung tuh ketika Jawa, Sumatera, Madura itu dibuat Indonesia, tapi ternyata tentara-tentaranya mereka tuh tetap masih ada di sana. Gitu loh, padahal sesuai perjanjiannya dia harus meninggalkan 1 Januari 1949. Pas tahun baru tuh tahun 49 dia harus cabut gitu loh dari wilayah Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi ternyata tentara itu masih ada. Nah, ketika masih ada, ketika ditanyain, terus si Van Mook bilang, enggak, kita udah nggak terikat loh sama Renville, sama Linggarjati. Paham nggak sampai sini? Jadi keadaannya Van Mook itu yang Belanda yang mengingkari, tapi cara mengingkarinya itu adalah dia tidak menjalankan atau tidak melakukan dari hasil isi perjanjian. Paham nggak sampai sini Mas Mbak Firly? Apa Mbak Firly kecepatan? Ya, jadi dia tidak melaksanakan gitu loh. Jadi sesuai dengan ketentuan Indonesia udah ngikutin kok. Oh ya udah Indonesia cuma punya Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya udah, lo cabut dong. Udah 1 Januari nih, lo cabut. Ini wilayah kita Jawa, Sumatera, Madura. Tapi ternyata ketika mereka disuruh cabut, mereka bilang kalau mereka udah tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati kayak gitu. Makanya dari situ mulailah muncul perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville hadirlah di situ karena perjanjian Linggarjati itu dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, perjanjian Renville ini cukup unik karena ada pihak penetral gitu ya, dari Belgia, dari Australia gitu loh. Tujuannya itu adalah supaya nih Belanda ini tuh melaksanakan janjinya gitu loh. Tapi ternyata diingkarin lagi gitu loh oleh pihak Belanda kayak gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 1A dan 1B. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya anak-anak ya, saya juga tadi cukup tidak percaya diri gitu loh, kita bisa melakukan presentasi lewat virtual gitu ya, tapi ternyata menurut saya lebih mudah. Kalian kelihatan semua dari layar, terus langsung kalau saya mau cari video, tinggal keluar videonya di YouTube. Jadi lebih memudahkan kan kalau di kelas kan, Bu Firly ambil speaker dulu gitu ya. Terus Bu Firly minta tolong ini dulu, itu dulu, lebih ribet gitu ya. Ternyata di Zoom alhamdulillah lebih mudah. Terima kasih untuk kelompok 1A yang sudah selesai. 1B terima kasih, cukup lengkap jawabannya dari Zaki. Presentasinya, berarti ini masih ada 1 orang yang belum presentasi ya, Ryan ya, bener nggak? Ya, Ryan tolong dikeluarkan suara kamu minggu depan, jangan sampai mau kalah nih dengan nilai Lenina, Zaki, dan Naila yang udah lumayan bagus nilainya. Ryan ya, kalau bisa nih Ryan masih kosong nilainya nih karena belum presentasi. Oke, alhamdulillah kita akhiri dan saya pengen kalian nanya lagi minggu depan lebih aktif lagi IPS 1, IPS 2. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik, menjadi lulusan terbaik lab school. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di untuk kelompok tetap ya sesuai jadwal ya ngumpulinnya ya supaya kalian tidak ada beban. Untuk kelompok 2A dan 2B alhamdulillah udah dikumpul. Nah, kan seharusnya kan kelompok 2A 2B itu minggu ini ya. Berarti tandanya udah selesai 2A sama 2B, tinggal saya tayangkan aja. Berarti minggu depan insya Allah kelompok 1B sisanya 1C sama 2A kemungkinan kalau waktunya masih banyak. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kalian tetap semangat sampai siang untuk menjalani pelajaran virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya kan kalian nanti di Zoom-nya IPA ya? Bareng IPA ya? Bisa live. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.